Di saat ngomongin series shonen action, gua rasa ada satu hal yang sulit dilepaskan dan bisa dibilang udah jadi paten series shonen action make hal ini. Hal yang gua maksud adalah power system. Power system ini bisa dibilang semacam magic di dunia ceritanya yang ngebikin si karakter punya kekuatan super tertentu di dalam ceritanya. Salah satu series yang gua ikutin dan punya power system yang gua rasa ikonik banget adalah JoJo's Bizarre Adventure dengan power systemnya bernama Stand. Mau di main universe belum di reboot atau di universe baru, Stand ini tetap jadi patokan utama power system JoJo sampai sekarang. Kayak gue mau ngomongin Stand JoJo di video kali ini dan kesannya buat gue pribadi apa sih gitu. Pertama gue mau ngomongin awal mula Stand ini, ya ini buat konteks dikit aja gitu. Fun fact tipis di power system JoJo dulu di part 1 sama 2 itu namanya Hamon, yang basically kekuatannya itu sangat hand to hand combat banget dan memang rasanya restriktif banget pemakaiannya, yang emang refleksi zaman dulu juga buat series action yang dominasinya itu direct hand to hand combat. Dan Araki bisa dibilang ngikutin tren zaman segitu juga. Dengan restriktif pemakaian di dalam cerita Hamon itu, akhirnya Stand tercipta. Konsepnya tiap orang memiliki Stand itu kayak jodohnya dia, karena Stand adalah refleksi dia dan kepribadian pemilik Stand yang mau bentukannya itu humanoid atau sampai yang bentukannya kayak semacam alat. Itu semua refleksi kepribadian pemilik Stand tersebut. Hasilnya dengan munculnya Stand dari part 3 JoJo ini yang merupakan pertama kali ganti power system, fightnya JoJo jadi lebih menantang dan lebih kreatif. Terus kalau ngomongin cara pemakaian Stand di dalam cerita, Stand ini bisa dibilang power system yang gak punya indikator mutlak aturannya itu kayak gimana. Maksud gua dalam eksekusinya, Stand ini gak bisa di power scale, gak bisa dibandingkan macam Nine Hunter x Hunter ataupun Curse Energy-nya Jujutsu Kaisen. Karena dua power system itu gak rasa power system yang emang punya indikator mutlak, punya aturan restriktif harus gimana-gimananya gitu. Ada syarat-syaratnya banyak dan harus pakem ngikutin itu, nggak boleh dipatahkan. Kan Stand pemakaiannya nggak punya aturan seperti itu tadi. Stand lebih lepas aturannya. Mungkin tetap punya aturan basic kayak misalnya ada Stand yang jarak dekat sama jarak jauh misalnya, tapi sisanya lepas banget. Hasilnya ya ngebikin kekuatan Stand dan fight JoJo secara keseluruhan bakal susah di power scaling dengan lepasnya power system Stand ini. Dan hal ini berkaitan dengan fight di JoJo itu dilaksanakan alih-alih cuma mengendalikan siapa yang lebih kuat dia yang menang. Fight JoJo itu lebih ke arah gimana siapa yang bisa ngakalin orang lain duluan dan yang menang. Kayak walaupun di atas kertas kekuatan si orang lain mungkin punya potensi lebih kuat, kalau lawannya bad match up ataupun misalnya lawannya punya kekuatan jelek tapi jago ngakalin lawannya, ya dia bisa menang gitu. Dan hal itu yang gue dapatkan dari ngikutin JoJo bertahun-tahun. Kadang ada kekuatannya OP banget tapi ternyata dia dikalahkan cuman karena orang yang bisa ngakalin, ya itu di situ serunya JoJo. Jadi sengaco apapun gua rasa Stand ini salah satu power system yang lumayan fair lah gitu buat penggunanya, karena siapapun bisa menang gitu dalam fight. Dan emang dasarnya Stand ini gua rasa kekuatan, ya kalau kita ngutip kata Dio ya itu di part 6 Stone Ocean, Stand ini nggak ada Stand yang salah, nggak ada Stand yang lemah. Anyway, tentu seiring perkembangannya JoJo sebagai series dari tahun ke tahun, gua rasa juga banyak orang yang sadar perkembangan Stand sebagai power system itu makin sini makin kompleks. Mungkin lu bisa lihat awal mula Stand di Stardust Crusader, kayak kita lihat MC-nya deh, Jotaro Kujo, basically kekuatan dasarnya superhuman yang simple tapi efektif gitu. Terus lu lihat Crazy Diamond Josuke yang bisa ngebalikin benda ke bentuk awalnya, kayak bisa ngebikin meja balik jadi kayu misalnya kalau meja tersebut terbentuk dari kayu. Tapi kalau misalnya ngeliat battle Josuke lawan Angelo yang dia ini badannya dicampurin jadi batu, jadi satu sama batu, artinya Josuke juga bisa ngotak-ngatik bentuk benda itu menjadi lebih gila juga gitu dengan gabungin benda lain. Kompleksitasnya ada gitu, makin berlayer kekuatannya di part 4. Nah di part 5 ini lu lihat Giorno udah kayak what do you mean Stand Giorno itu punya kekuatan ngebikin benda mati jadi benda hidup, kemampuan basicnya. Belum lagi kalau gue ngomongin Requiemnya dia itu kayak udah makin gila, makin kesini. Belum lagi kalau kita ngomongin kumpulan Stand Stone Ocean, ya gue rasa Stand Stone Ocean itu salah satu JoJo dengan kumpulan Stand, kumpulan kekuatan yang paling out of the box banget, paling gila banget. Dan kalau lu rutin ngikutin JoJo dari part 1 sampai sekarang, mungkin lu paham lah apa yang gue maksud di bagian ini. Makin sini tuh ya intinya Stand JoJo makin kompleks, makin bizarre, dan emang itu cocok banget sama JoJo yang bizarre dan masuk akal sama logika dan setting dunia juga. Dan hal ini yang ngebikin apa ya, JoJo selalu menarik buat gue sampai sekarang gitu. Kompleksitasnya tiap jamban ada aja gitu, improve-nya ada aja gitu, tambahan baru yang ngebikin tiap fight JoJo itu ngerasa keren gitu, nggak ngebosenin samsel. Tapi yang jelas dengan
stand yang makin sini makin kompleks, gua rasa stand ini juga cara tergampang ngelihat perkembangan Araki sebagai mangaka itu kayak gimana. Kayak dari kekuatan stand yang relatif simple di part 3, sekarang perkembangannya yang jadi kompleks banget, itu bukan proses yang instan. Itu eksperimen bolak-balik dari tahun 80-an sampai akhirnya jadi salah satu power system yang ikonik di perwibuan. Itu menunjukkan dari segi penulisan cerita, dia makin pede bereksperimen dan ngebikin kekuatan yang lebih menantang banget di tiap part cerita JoJo, yang menambah kedalaman karakternya yang memiliki kekuatan tersebut. Makanya kalau pengen lihat improve-nya penulisan JoJo dan improve-nya Araki sebagai mangaka, ya salah satu cara tergampang ya lo ngeliat stand-nya itu kayak gimana kekuatannya. Dan tiap part kalau lo perhatiin ya, misalnya dari ngeliat grup MC Joestar-nya aja ya, tiap part itu punya gimmicknya tersendiri gitu. Stand-nya bakal kayak gimana, bisa jadi ya gimmick tiap part itu bisa jadi apa ya, refleksi dan tema cerita dari part tersebut itu gimana, dan juga tema karakternya itu kayak gimana yang selalu tie-in sama stand-nya gitu. Karena lagi-lagi stand adalah refleksi dari karakternya, dan stand emang power system yang bisa ngikutin zaman. Anyway, gitu aja kalau ngomongin stand dari JoJo's Bizarre Adventure. Gua rasa stand ini adalah power system yang ikonik banget. Gua nggak menutup juga kalau stand adalah salah satu power system favorit gue di perwibuan juga sih secara keseluruhan, karena unik aja gitu. Kayak lu ngayalin lu punya alat gitu, entah alatnya pistol atau lu punya kayak semacam guardian angel bentuknya orang di sebelah lu terus lu kendalikan, itu kan seru. Apalagi kalau misalnya stand kayak stand atau kayak stand Koichi yang bisa lu ajak ngomong, kan lucu ya. Gitu aja deh ngomongin stand. Udah, bye.